istata'ta an takuna mimman yadhkurillaha fi tilka sa'ah fakun. Ya, kalau kalian mampu untuk kemudian berzikir kepada Allah di waktu itu, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah, termasuk juga salat malam. Ya, apalagi nanti ada hadisnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Nanti kita sebutkan. Ya, masih banyak keutamaan-keutamaannya. Kemudian waktu qiyamul lail. Kapan waktu qiyamul lail? Ya, salatul laili tajuzu fi awwali al-laili wa wasatihi wa akhirih. Salat malam itu boleh dilakukan di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Ya. Dan itu semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan, maka kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu. Ya, wala nasya an narahu naiman illa ra'ainahu. Kami tidak menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami melihat beliau salat kecuali kami lihat beliau salat. Dan kami tidak menginginkan beliau tidur kecuali kami lihat beliau tidur. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi SAW itu kata Imam Nawawi, kata Al-Hafidh di bukunya, ya, ini Ibnu Hajar ya, kata beliau, ai inna salatahu wa naumuhu kana yahtalif bil lail wa la yatarattab waqtan muayyanan bal yahsib mata yassara lahul qiyam. Bahwasanya tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak selalu begitu waktunya. Tidur dan salatnya bergantian. Ya, beliau salat ya sesuai dengan, tidak ditentukan waktunya nanti pertengahan malam terus, tidak. Kadang beliau tidur di waktu itu, kadang juga beliau salat. Artinya beliau mengerjakan semuanya di awal waktu, pertengahan, dan akhir malam yang mudah untuk beliau. Ya. Maka kalau dibilang kapan waktunya salat malam, itu di 3 waktu tersebut. Ya. Kemudian afdalu awqatihi. Nah, waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama mengerjakan salat malam. Ya, yustahabu qiyamul laili fi thulutsil akhiri minal lail. Fi thulutsil akhiri minal laili liyata'arrada, ya, karena disunnahkan atau dianjurkan salat malam itu di malam ketiga terakhir, di sepertiga malam terakhir, ya. Jadi malam itu kita bagi 3, awal malam, pertengahan malam, dan sepertiga terakhirnya, ya. Dari mungkin jam segini sampai jam 12, atau ba'da isya nanti sampai jam 12, pertengahan malam, itu pertengahan malam sampai mungkin jam 3, ya. Intinya dari isya sampai subuh itu kita bagi 3. Ya, jadi sepertiga terakhir itu yang paling afdal. Kenapa? Orang-orang tidur di situ, jarang orang bangun, ya. Dan memang ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yanzilullahu ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, tersisa sepertiga malam. Ya, fayaqulu anal maliku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, saya adalah al-malik, raja, ya, atau pemilik. Manil ladzi yad'uni fastujiba lahu. Barang siapa yang kemudian berdoa kepadaku, maka aku akan mengijabahnya, ya, mengijabah doanya. Dan barang siapa yang mengatakan, yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Dan barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Ya. Ini keutamaannya, kenapa kemudian sholat malam itu, ya, kemudian lebih afdol di sepertiga malam terakhir. Ya. Dari Amr bin Abasa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakun rabbu minal abdi, tadi hadis yang tadi, ya. Bahwasanya keadaan seorang hamba terdekat dengan Rabbnya itu adalah ketika dia berada di sholat di tengah malam, ya, sholat di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir.
Ya, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurillaha fi tilka sa'ah fakun. Maka kalau kalian bisa menjadi orang-orang yang kemudian berzikir kepada Allah di waktu tersebut, maka lakukanlah. Ya, kata Nabi juga SAW, beliau bersabda, ini hadisnya juga hadis sahih. Beliau mengatakan, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Daud. Ya, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Wa ahabbas shalah ilallah azza wa jalla salatu Daud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Kana yanamu nisful laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu thulutsahu. Nabi Daud alaihi salam, ya kenapa salatnya paling di ini? Beliau tidur di tengah malam, kemudian bangun di sepertiga malamnya, ya. Bangun untuk salat. Kemudian ketika sisa 1/6 malam, ya, sisa sedikit 1/6 malam, maka beliau kemudian tidur lagi. Wa kana yasumu sauman yauman wa yuftiru yauman. Dan puasanya Nabi Daud alaihissalam kita sudah tahu, ya. Beliau berpuasa 1 hari, berbuka satu hari. Nah itu. Wa kadzalika yaf'alun Nabi SAW. Begitu juga dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu fi wasfis shalat Nabi SAW qala kana yanamu awwaluhu wa yaqumu akhiruhu fayusalli thumma yarji ila firashihi fa idza adzana al muadzin wasaba. Ya, jadi Nabi SAW, ini caranya Nabi SAW ketika salat malam. Beliau tidur di awal malam, kemudian bangun di terakhir akhir malam, salat, kemudian kembali ke kasurnya tidur sedikit, ya. Kemudian ketika muadzin azan, beliau kemudian bangkit, ya, untuk menyelesaikan hajatnya dan mandi. Wa illa tawaddaa wa kharaja. Kalau tidak, ya, dia kemudian berwudu dan keluar untuk sholat. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah, ya. Jadi disunnahkan memang tidur sedikit sebelum subuh, ya, sebelum subuh. Ya, itu waktu terbaik, ya, dari sholat malam. Kemudian ya, kita sudah tahu waktunya. Sekarang kita membahas tentang adabnya sholat malam, ya. Adab-adab ketika kita mau sholat malam, ya. Yang pertama adalah berniat, ya, berniat untuk melakukan sholat malam. Atau di sini sebelum niat ada yang pertama itu adalah persiapan, ya, persiapan untuk melakukan sholat malam. Ya, termasuk niat juga tadi. Ya, kalau kita kan mungkin tidur saja, ya. Ya, yang pertama istidad, ya, yang membantu kita untuk kemudian bisa berqiyamul lail. Yang pertama disebutkan di sini tidur qailula. Tahu qailula? Ya, tidur sebentar di waktu zuhur. Ya, sebelum zuhur, ya. Waktu sekitar berapa menit? 10 menit atau setengah jam boleh. Jangan juga 2 jam, ya. Ya, sebelum zuhur, ya, namanya qailulah. Nah, itu bisa membantu, ya, karena itu memang sunnahnya Nabi SAW. Kemudian untuk membantu kemudian persiapan untuk kita membantu sholat malam, kata beliau meninggalkan begadang, ya, setelah isya. Waduh, ini susah ini, ya. Makanya memang dimakruhkan untuk kemudian berbicara atau berbincang-bincang setelah isya kalau tidak ada maslahat, ya. Disunnahkan untuk langsung tidur, tapi bagi kita ini susah ini, ya. Bukan cuma kita, ya. Dulu para sahabat juga mungkin agak berat, ya. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Kemudian yang ketiga, ya, yang lebih utama itu kalau misalnya bagi orang yang kemudian malas untuk bangun, hendaknya tidak terlalu nyaman tempat tidurnya. Ya, kalau orang yang mau berniat bangun malam memang, ya, tidak terlalu nyaman, bantalnya itu tidak terlalu empuk. Ya, Nabi SAW itu seperti kita ketahui bersama, beliau ketika tidur bangun ada bekas, ya, ini jadi bekas pelepah kurma, ya. Jadi memang gampang beliau untuk kemudian bangun malam, ya, itu. Ya, kalau kita sudah bantal empuk tambah AC lagi, ya. Jadi susah bangun. Kemudian yang kedua, meniatkan untuk kemudian bangun malam, ya.
Memang kalau orang memang bangun untuk siap-siap bangun malam itu harus meniatkan memang ya. Iya. Kata beliau di sini ada hadisnya ya. Man ata ila firashihi wa huwa yanwi an yakuma fa yusalli min al-lail fa ghalabat 'ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa. Barang siapa yang kemudian meniatkan untuk bangun malam salat sebelum dia datangi tempat tidurnya, kemudian wa fa ghalabat anhu hatta yusbih. Ya, di sini dibahasakan kemudian dikalahkan oleh tidurnya. Ya. Sampai pagi maka ditetapkan apa yang dia niatkan. Artinya sudah ditulis apa yang dia niatkan, ya. Wa kana naumuhu sadaqah alaihi min rabbih, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Rabb-nya, ya. Yang penting diniatkan, ya. Jangan berniat, mudah-mudahan saya tidak terbangun, ya. Ya, saya mau salat malam tapi mudah-mudahan tidak terbangun. Ya, itu niat yang salah. Ya, dan ingat Allah itu Maha tahu dengan niat-niatnya kita, ya. Kemudian ini adab yang ketiga. Ya, beliau sebutkan hal-hal yang kemudian berhubungan tentang tidur. An yanamu ala wudu'in. Ya, hendaknya dia ini membantu untuk supaya kita lebih semangat untuk sholat malam ya. Tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Tidur dalam keadaan berwudu. Karena ini memang adalah sudah dibahas di bab wudu, pernah beliau bahas. Ini adalah hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, an yanamu ala syaqqihil aiman. Hendaknya dia tidur bagaimana ya? Di atas sebelah kanan. Ya. Ala syaqqihil aiman, ya menghadap sebelah kanan ini, sebelah sini. Ya, karena itu disunahkan oleh Nabi SAW. Di sini beliau menyebutkan faedahnya. Kenapa? Karena kalau tidur sebelah kanan itu tidak terlalu nyenyak orang tidur, ya. Makanya di sini wallahu alam beliau dapat dari mana? Di sini beliau menyatakan makanya dalam bidang kedokteran itu lebih disukai kalau orang tidur di sebelah kiri. Kenapa? Lebih nyenyak tidurnya, ya. Lebih nyenyak tidurnya kalau orang tidur di sebelah kiri, dan memang begitu ya. Kayaknya lebih nyaman memang tidur sebelah kiri, ya, daripada sebelah kanan, ya. Kecuali memang ada istri sebelah kanan lebih nyaman lagi tuh, ya. Ya. Jadi kalau tidak ada ya, kalau tidak ada ya lebih nyaman sebelah kiri. Makanya dia bilang sebelah kanan itu, kenapa dia bilang Nabi sunnahkan? Tentunya ini hanya hikmah ya. Ini hanya hikmah. Karena dia bilang fa idza nama ala sathil aisar istasqala nauman. Ya, berat tidurnya li'annahu la yakunu fi dak wa istiraha. Karena tidak dalam keadaan istirahat, ya. Maka berat tidurnya. Maka kalau dia kemudian tidur di sebelah kanannya, dia seolah-olah tidak nyenyak tidurnya, masih ada rasa khawatir, ya. Maka dia tidak nyenyak tidurnya katanya, ya. Nah, itu salah satu faedahnya yang disebutkan oleh beliau, ya, kenapa kemudian perbedaannya tidur sebelah kanan dan tidur sebelah kiri. Ya, disunahkan itu Nabi SAW kalau tidur begini ya. Iya, dengan ditindih tangannya. Kemudian yang kelima, kalau dia dia takut untuk tidak bangun malam, maka dia witir sebelum tidur, ya. Witir sebelum tidur. Kalaupun dia terbangun nanti untuk sholat malam, ya dia sholat malam, tapi tidak perlu witir sebagaimana kita sebutkan, ya, sebagaimana kita sebutkan. Kalau ditanya boleh tidak sholat lagi setelah witir, boleh, karena Nabi SAW setelah berwitir itu sebelum subuh beliau sholat 2 rakaat. Ini ada hadisnya yang beliau baca surah Al-Zilzalah dengan surah Al-Kafirun, ya, sebelum subuh setelah beliau sholat witir, ya. Kemudian yang keenam, an yadhkurallaha ta'ala inda naumihi. Hendaknya dia berzikir kepada Allah Ta'ala ketika dia tidur. Ya, ini dikurang di kita ya. Kita lalai di sini. Terkadang kita lupa untuk berzikir kepada Allah ketika kita mau tidur. Dulu waktu kecil, orang tua itu sering ajak kita untuk kemudian berzikir meskipun mereka tidak tahu apa-apa. Coba lihat kalau kita dikasih tidur sama orang tua, apa yang dia baca? Bismillah. Ya. Dia bacakan Bismillah.
Nah, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk kemudian kalau tidur, yang pertama, hadis yang pertama, kana idza awa ila firashihi kulli lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Nabi SAW kalau beliau mau ke tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua tangannya, kemudian meniupnya, ya, kemudian thumma nafatha fihima qul huwallahu ahad. Maksudnya membacakan di dalamnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau sapukan, ya, ke seluruh badannya, ya, dimulai dari kepalanya, mukanya, kemudian semua badannya. Beliau lakukan itu 3 kali. Ya, beliau lakukan itu 3 kali. Ya, kita nggak tahu, ya, kalau bapak-bapak yang ini sudah semua kayaknya dilakukan, ya. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini juga zikir yang dibaca sebelum tidur, ajarannya setan. Ya, ketika Abu Hurairah ada sahabat, tahu Abu Hurairah di sini, Abu Hurairah yang meriwayatkan, disuruh jaga zakat, ya. 3 kali selalu ditipu sama dia, ya, sama setan, ya. Dan ketiga kalinya baru dikasih tahu, tidak saya kasih tahu kau, ya, suatu ilmu, ya, kalau kau datang ke tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi. Ya, kalau kau baca itu maka engkau akan berada di penjagaannya Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Ya, sampai pagi. Kata Nabi SAW, wa huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia jujur sama kau padahal dia adalah seorang pembohong. Ya, wa huwa syaitan. Ya, dan dia adalah setan. Ya, dan ajarannya adalah sebelum tidur membaca ayat kursi. Ya, sebelum tidur membaca ayat kursi. Kemudian, ini penting, ya, supaya memang selain juga memang untuk membuat kita semangat bangun malam, itu juga sunnahnya Nabi SAW memang supaya kita tidak terganggu pas tidur. Kemudian dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan, man qara al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca akhir 2 ayat akhir setelah di surat Al-Baqarah, maka itu sudah mencukupinya. Ya, kata sebagian ulama, mencukupi dari keburukan dan yang dibenci, ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, qala Rasulullah SAW, iqra qul ya ayyuhal kafirun. Ini juga, ya, disunnahkan untuk kemudian membaca. Apa faedahnya? Ya, fa innaha bara'atun minasyirki. Karena sesungguhnya adalah itu pelepas diri dari kesyirikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kita, bismika Allahumma amutu. Kalau kita sama anak TK TPA ini, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Kemudian setelah bangun beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ini zikir yang dibaca, ya. Kemudian banyak, ya. Nah, ini juga penting ini. Makanya, ya, sebelum kita mengenal sunnah, orang tua kita sudah ajarkan ini, ya. Sebelum tidur hendaknya dia mengibaskan tempat tidurnya sebanyak 3 kali dengan sarungnya atau ujung bajunya. Ya, disapu dulu kasur 3 kali. Ya, itu sunnahnya Nabi SAW. Ya, disapu, karena siapa tahu, tidak ada yang tahu kalau ada sesuatu di kasur tersebut, ya. Kemudian dia tidur dan membaca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha. Ya, dengan nama Allah, dengan nama Rabbku, ya, aku meletakkan badanku, ya. Kemudian aku mengangkatnya. Fa in amsakta nafsi farhamhu. Kalau engkau menahan jiwaku, maksudnya dimatikan, maka rahmatilah, ya. Wa in arsaltaha fadhha bima tahfad bihi ibadakas sholihin. Kalau memang masih dibiarkan, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh, ya. Kemudian yang berikutnya, ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Fatimah ketika Fatimah meminta pembantu, ya. Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim.
Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada seorang pembantu? Idza awaituma ila firasyikuma. Nah, ini lebih baik dari seorang pembantu kalau kalian pergi ke kasur kalian, fasabbiha salatan wa salasin. Ya, bertasbihlah 33 kali. Wa ahmada salatan wa salasin. Dan bertahmidlah sebanyak 33 kali. Wa kabbara salasan wa salasin, dan bertakbir 33 kali. Fa innahu khairul lakuma min khadim. Karena sesungguhnya itu lebih baik daripada seorang pembantu. Ya. Itu sebelum tidur ya, dibaca sebelum tidur. Nih banyak lagi zikir-zikir yang dianjurkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ini adab yang berikutnya dan masih tentang tidur. An yamsahan nauma an wajhi idza istayqadha wa yadhkurullaha wa yatawadda. Supaya kita lebih semangat, nih disunnahkan untuk kemudian ketika bangun tidur itu mengusap wajah ya dari tidur ya. Kemudian berdoa, berzikir ya. Kemudian salat. Berwudu. Oke, itu akan membuat semangat. Apa hadisnya? Yaqilu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Setan itu yang mengikat 3 ikatan di kepalanya kita itu ya kalau kita tidur ya, dan untuk melepaskannya itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Alaika lailun tawil ya, dan apa setan mengatakan apa? Bagimu malam yang panjang ya, maka tidurlah. Maka fa in istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatan. Kalau dia kemudian bangun ya, kemudian berzikir kepada Allah, maka terlepas satu ikatan. Kalau kemudian dia berwudu, terlepas lagi satu ikatan. Kalau kemudian dia sholat ya, maka terlepas satu ikatan. Sudah terlepas itu 3 ikatan setan tadi, maka dia akan pagi-paginya itu dia akan lebih semangat, wati bin nafs, lebih bagus jiwanya ya, lebih bagus keadaannya. Tapi kalau tidak, maka dia akan bermalas-malasan dan jelek jiwanya ya, jelek jiwanya. Makanya kalau mau semangat bangun pagi, lakukan 3 hal ini ya. Bangun ya, di sini nanti disebutkan hadis tentang mengusap wajah ya, mengusap wajah, kemudian berzikir, zikir yang diajarkan, kemudian yang tadi itu ya, baru kemudian berwudu, kemudian sholat ya. Ini bisa membuat kita semangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra minal laili faqala la ilaha illa, ini zikirnya ya. Siapa yang bangun dari malam hari, ta'arra ini disebutkan adalah istaiqadha ya, bangun di malam hari, maka dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Salat summa qala Allahumma ighfirli au da'a istijuba lahu fa in tawadda wa shalla qubilat salatuhu. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Barang siapa terbangun di malam hari kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang sering kita baca ini ya. Kemudian mengucapkan walhamdulillah wala ilaha wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau dia baca Allahumma gfirli, kalau dia baca saya memohon ampun, maka diampuni. Kalau dia meminta sesuatu, maka dikasih. Ya, maka dikasih. Jadi kemudian kalau dia berwudu dan sholat, maka diterima sholatnya. Ya. Jadi itu ya. Ini hadisnya tentang mengusap wajah. Kata Nabi SAW dari Ibnu Abbas, kata beliau, bitu inda khalati Maimunah zaujan Nabi SAW. Saya bermalam di tempat bibi saya, ya, Maimunah, istrinya Nabi SAW. Ya, ini Ibnu Abbas. Kemudian saya tidur, ya, kemudian di bantal, kemudian wattaja Rasulullah SAW wa ahlu fi tauliha. Nabi SAW juga tidur. Fanama Rasulullah SAW hatta idan tasafal lail au qablahu au biqalil au ba'dahu biqalil. Ibnu Abbas bilang begini, tidur, kemudian Nabi SAW tidur dengan keluarganya, sampai kemudian pertengahan malam
atau sebelum pertengahan malam beliau lupa, sebelumnya atau sesudahnya sedikit. Ya, beliau bangun, istaiqadha Rasulullah SAW, beliau bangun, fajalasa, beliau menduduk, famasaha bima yamsahu nauma an wajhi biyadihi, beliau mengusap tidur, maksudnya mengusap tidur dari wajahnya. Ya, artinya dia gosok mukanya, ya. Dia usap mukanya. Kemudian summa qara'al asharal ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Beliau kemudian membaca 10 ayat dari akhir-akhir di surah Ali Imran. Ya, summa qama ila syanni mu'allaqatin fatawadda'a, dan dia bangun berwudu, minha fa ahsana wudu'ahu, kemudian beliau memperbagus wudunya, kemudian salat. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sebelum beliau bangun tidur. Ya, jadi itu supaya lebih semangat, dan memang ya bisa lebih semangat kita, ya. Kenapa kemudian kita tidak semangat pagi-pagi? Bisa jadi tidak ada dalam 3 ini ada yang kita tidak lakukan. Bisa jadi tidak berzikir, ya. Kalau berwudu mungkin iya, ya. Berwudu dengan salat, ya. Dan tidak disebutkan apakah salat malam, ya. Yang penting salat. Berarti salat subuh termasuk. Ya, salat subuh itu termasuk. Kemudian adab yang ke-8 dari salat malam adalah menggunakan siwak. Ya, menggunakan siwak, ya, bersikat gigi. Ya, kata Nabi SAW, karena Nabi SAW idza qama minal laili wa fi riwayatin yatahajjada, kalau Nabi SAW ketika bangun dalam malam hari untuk bertahajud, beliau yasusu fahu bisiwak, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Dari Ibnu Abbas beliau juga mengatakan kana yusalli bil laili raka'ataini summa yansarifu fayastaqu. Beliau Nabi SAW sholat 2 rakaat kemudian berpaling untuk kemudian bersiwak. Maksudnya adalah bersiwak di setiap 2 rakaat. Ini selesai 2 rakaat. Itu Nabi SAW. Ya, hadis sahih. Kemudian yang adab yang ke-9, ya, an yaftatihu qiyamahu bi raka'ataini khafifatain. Adab berikutnya adalah membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, jadi sebelum dia sholat malam, dia sholat dulu 2 rakaat yang ringan. Ya, ringan di sini tetap membaca surat, ya, surat pendek. Ya, bukan maksudnya ringan cuma Al-Fatihah yang dibaca, ya, tapi dibaca surat pendek. Makanya ya ini mungkin dalil mereka ringan, dalilnya orang yang cuma membaca surat pendek. Surat Al-Fatihah saja, ya ini karena mereka bilang ringan. Tapi harus tetap membaca, karena sebagian ulama mengatakan makruh dalam sholat itu tidak membaca surat pendek, ya, karena disunahkan memang. Tapi kalaupun dia cuma baca Al-Fatihah tetap sah sholatnya, ya, tetap sah sholatnya, ya. Kemudian ya, dari Abu Hurairah, apa dalilnya? Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qama minal laili falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifatain." Kalau kalian bangkit untuk salat malam, maka hendaknya dia membuka salatnya itu dengan 2 rakaat yang ringan, ya, 2 rakaat yang ringan. Ya, itu tujuannya adalah untuk kemudian lebih semangat, dan itu lebih utama, ya. Tentunya kita kalau bangun tidur kan tidak mungkin langsung surah Al-Baqarah yang dibaca di sholat malam, ya. Iya. Iya, ini dulu, ya. Tiba-tiba bangun langsung Al-Baqarah, ya. Iya. Apalagi kalau ada makmum di belakangnya, keluarganya, ya. Itu tidur ulang itu. Ya. Ya, itu tidur ulang. Ya, jadi itu beberapa adab, ya. Di sini ada adab yang ini sunnah bacaan yang dibaca, ya. Surah doa iftitahnya, ya, panjang, ya, nanti insyaallah kita ini, ya, itu tentang sholat malam. Kemudian disunahkan untuk adabnya ini, salah satu adabnya memperpanjang bacaan, ya. Itu tadi yang pertama, ya, memang disunahkan untuk memperpanjang, tapi jangan tiba-tiba langsung di awal-awal panjang langsung, ya. Tapi kalaupun dia bisa dia lakukan itu tidak apa-apa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah boleh dia duduk, boleh dia berdiri. Karena itu, ini sunnah, ya. Kalau sholat sunnah itu diperbolehkan untuk duduk. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh, ya. Batal sholatnya dia kalau duduk tanpa uzur, ya. Batal sholatnya seseorang kalau dia sholat duduk tanpa uzur di sholat wajib. Harus berdiri, karena berdiri itu adalah rukun sholat, ya. Dan rukun itu kalau tidak dikerjakan batal sholat. Tapi kalau dalam sholat sunnah, karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW,
dan beliau melakukan 3 keadaan ketika sholat malam. Kata beliau, beliau sholat dalam keadaan berdiri, seperti hadis-hadis yang kita sudah sebutkan. Kemudian yang kedua, beliau sholat dalam keadaan ruku dan berdiri, duduk, dan ketika ruku juga duduk. Dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma yamut Nabi SAW hatta kana katsirun min salatuhu wa huwa jalis. Artinya sebelum beliau meninggal, Nabi SAW itu banyak sholatnya itu dalam keadaan duduk, ya. Wa fi riwayatin anna hadza kana lima baddana wa saqula, itu karena beliau merasa berat untuk berdiri. Kemudian yang ketiga, beliau duduk dalam keadaan berdiri membaca surat, duduk, tapi ketika sudah mau selesai baru beliau berdiri. Ya, duduk dalam keadaan duduk dia sholat membaca, tapi kalau sudah mau selesai bacaannya beliau kemudian berdiri. Jadi itu salah satu bentuk adab ketika sholat malam. Kalau dia dalam keadaan malas-malasan, ini adab yang ke-13, atau lagi malas ya, kemudian mengantuk, maka hendaknya dia tidur, ya, supaya dia kemudian bersemangat lagi untuk sholat, ya. Karena jangan dipaksa, ya, karena terkadang kalau orang mengantuk sholat tidak tahu apa yang dia bilang, ya. Saya pernah, ya, sholat dalam keadaan mengantuk, ya, tidak ditahu apakah Al-Fatihah dibaca atau surah bahasa Indonesia kita di dalam, ya. Dan itu memang yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau kita kemudian idza na'asa ahadakum fi shalah, yang Nabi SAW mengatakan, kalau salah seorang dari kalian mengantuk dalam salatnya, falyarqut hatta yadhhabu anhu an-naum, maka hendaknya dia berbaring sampai hilang tidurnya. Ya, yang masalah di kita tidak hilang itu tidur, terus, ya. Ya, terus tidurnya, ya, terus, ya. Idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubu rabbah. Nah, ini seperti yang saya bilang. Kalau dia sholat dalam keadaan mengantuk, ya, bisa jadi dia beristighfar, maksudnya dia mau beristighfar padahal dia menghina Rabbnya. Kadang begitu kita tidak sadar, ya. Bahkan sudah pakai bahasa Indonesia, ya, karena sudah lain yang diingat, saya mimpi nih sambil sholat, ya. Jadi seperti itu. Dan dari Abi Hurairah mengatakan, idza qama ahadakum minal laili fasta'jimul Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji', ya. Kalau salah seorang dari kalian sholat malam, kemudian dia membaca Al-Quran dengan lisannya dan dia tidak tahu apa yang dia bilang, maksudnya ini Al-Quran yang saya bilang atau sudah lain ini, ya, maka dia hendaknya tidur, ya, karena mengantuk, ya, karena mengantuk. Kemudian ada berikutnya tartilul qira'a wa tahsinus shaut, ya, membaca dalam keadaan tartil dan memperbaiki, bukan, ya, termasuk memperbaiki juga, memperindah suara, ya, pada sholat malam. Itu artinya apa? Itu artinya disunahkan untuk kemudian dijaharkan, ya, dalam sholat malam. Tapi boleh juga, makanya ketika Nabi SAW ditanya bagaimana, apakah dibaca sir atau ini jahar, ya, bisa kedua-duanya, ya, bisa kedua-duanya, ya. Makanya di sini disebutkan hal yajharu bil qira'ah wa yusir, apakah Nabi bacaan itu dikeraskan atau dikecilkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah fi salatil laili taratan wa yajharu ukhra. Jadi Nabi SAW kadang membesarkan suaranya pada sholat malam, kadang juga mengecilkan suaranya, ya. Jadi itu beberapa adab ketika sholat malam, ya. Masih banyak, ya, adab-adab, tapi tidak kita sebutkan semua. Sholat berikutnya adalah satu lagi, ya. Ya, masih ada waktu. Ya, beliau bahas di sini tentang qiyam Ramadan. Ya, sama saja, ya. Qiyam Ramadan itu sama seperti qiyam Ramadan adalah sholat malam dikerjakan pada bulan Ramadan, ya. Di sini saya belum sebutkan, ya, jumlah rakaatnya sholat malam. Ya, jumlah rakaatnya itu di sini beliau menyampaikan bahwasanya apa yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat-riwayat yang ada itu hanya tidak lebih dari 11 rakaat, ya, atau 13 rakaat, ya.
Itu yang sunnahnya, ya. Tapi boleh ditambah dari itu, tidak ada batasan. Ya, sepakat hampir semua jumhur ulama, ya, sebagian besar ulama mengatakan boleh lebih dari itu, ya. Tapi untuk Nabi SAW yang beliau kerjakan adalah ya 11 atau 13. Makanya Aisyah mengatakan tidak pernah Nabi SAW sholat itu lebih dari ya 11 rakaat. Ya. Itu jumlahnya, ya. Jumlah yang disebutkan sholat malam atau sholat tarawih yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Tapi saya pernah bahas di sini tentang sholat tarawih. Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih itu beda-beda, ya. Maksudnya tiap tahun itu pasti beda-beda. Kadang beliau mengerjakan sampai satu rakaat sampai malam. Makanya kata ada riwayat mengatakan Nabi SAW itu pernah sholat malam di bulan Ramadan sampai kemudian beliau sholat masih menyisakan setengah malam terakhir lagi. Ya, kemudian sahabat bilang, kalau seandainya engkau sholat sisa malam ini, sholat lagi, ya. Maka kemudian Nabi SAW sholat malam ke-27 nih kalau tidak salah. Beliau sholat sampai dekat-dekat subuh. Ya, sampai itu sahabat khawatir kita ini mau sholat subuh atau tidak, ya. Ya, atau kita mau makan sahur atau tidak, ya. Makanya kemudian muncul hadisnya Nabi SAW, man qama ma'al imami hatta yansarifu kutiba lahu qiyamu lailah. Ya, barang siapa yang kemudian sholat bersama imam, maka dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk, ya, sholat semalam suntuk. Ya, insyaallah sholat tarawih sudah kita tahu tata caranya, ya. Hanya ada perbedaan pendapat apakah yang disunahkan adalah 8 atau 11, ya. Ya, saya sedikit membahas tentang satu lagi sholat sunnah, yaitu sholat duha, ya. Sholat duha, keutamaannya, yang pertama keutamaannya sampai kemudian nanti hukumnya. Banyak hadis-hadis. Yang pertama, yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqah, ya. Setiap sulama ini persendian, ya. Persendian kita itu sedekah, ada sedekahnya. Maka kata Nabi SAW, fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil itu sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Dan setiap takbir itu sedekah. Wa amru bima'rufi sadaqah, wa nahyu an munkar sadaqah, wa yujzi'u min zalika raka'ataini yarka'ahuma minad duha. Ya, semua itu sedekah tadi, amar ma'ruf, apa semua itu. Tapi itu mencukupi semua dengan 2 rakaat yang kita sholat di sholat duha. Ya, itu keutamannya. Kemudian hadis yang lain mengatakan, ya, Nabi SAW bersabda, fil insani sittuna wa thalatsumi'a mafsalin alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsalin min hasadaqah. Di manusia itu ada sekitar 360 sendi, ya, yang setiap sendinya itu harus disedekahkan, ada sedekahnya. Qalu famanil ladzi yatiqu dzalika ya Rasulullah. Kata sahabat, siapa yang mampu? Ya. Ya, kata sahabat itu siapa? Wa man yatiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu untuk melakukan itu? Maka kata Nabi SAW, an-nakhamatu fil masjid yadfinha aw syai'un yanhiha aw anit tariq. Fa in lam yaqdir faraqa'at ad-duha tujzi'u anhu, ya. Artinya kalau itu bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat duha, ya, 2 rakaat sholat duha, ya. Itu beberapa keutamaannya yang tentang sholat duha. Ya, sholat duha sendiri hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Bahkan ada sholat di awal pagi itu yang pahalanya apa? Sampai yang sholat subuh, kemudian dia menunggu matahari sampai kemudian matahari terbit, ya. Sedikit terbit itu maksudnya 15 menit setelah terbit, ya.
kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya kayak haji dan umrah. Ya, dan itu adalah sholat duha yang dikerjakan di awal pagi. Ya, sholat apa namanya? Isyraq. Ya, itu adalah sholat duha yang diawalkan di pagi hari. Ya, dan ingat dia tidak langsung terbit matahari sholat, tidak ya. Sama ketika kita waktu sholat Id, ya, artinya dinaikkan sedikit matahari, ya. Ya, itu sholat duha hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan. Waktunya ya dimulai birtifa'isy syamsi qadra ramhin. Dimulai waktu duha itu ketika matahari yaitu setinggi tombak. Ya, setinggi tombak. Ya, wa yantahi hina zawal, dan berakhir ketika matahari tergelincir sedikit waktu zuhur. Ya, jadi sebelum zuhur masih bisa sholat duha. Walakin al mustahab, akan tetapi yang lebih dianjurkan adalah ketika tuakhiru ila an tartafi' syams wa yastaddul har. Ya, yang lebih utama sholat duha itu ketika matahari sudah lebih meninggi dan agak sedikit panas. Sebagaimana diriwayatkan dari Zaid, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba, ya. Nabi SAW pergi ke ahli Quba, wa hum yusalluna duha, dan mereka salat duha. Faqala salatul awwabin idza ramadat al-fisal minad duha. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya orang-orang yang orang-orang yang ar-rajiina ilallah, orang yang hanya selalu kembali kepada Allah, maksudnya adalah ketika ramadatul fisal minad duha, sudah memanas sedikit matahari dari waktu duha. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan juga Imam At-Tirmizi. Jumlah rakaatnya, ya, 2 rakaat, ya, sebagaimana hadisnya Abi Hurairah tadi, ya, sampai kemudian, dan yang paling banyak, yang paling sedikit adalah 2, paling banyak 8 rakaat. Dan ada yang mengatakan 12 rakaat juga. Ya, ada yang mengatakan 12 rakaat. Ya, wa qad dhahaba qaumun minhum Abu Ja'far At-Tabari wa bihi jazama Halimi wa riwayat Syafi'iyah ila annahu la hadda li aksariha. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada batasan. Ya. Paham ya? Sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan, ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat paling banyak. Ya, ada yang paling banyak 8 rakaat, tapi sepakat mereka paling sedikit 2 rakaat. Ya, sepakat mereka paling sedikit 2 rakaat, ada yang bilang 12, ada yang bilang kemudian tidak ada batasan. Tapi yang paling masyhur di kalangan kita adalah sekitar 8 rakaat, ya. Ya, kalau disebutkan begini yang paling orang pasti cari paling banyak berapa. Kalau kita tidak, paling sedikit berapa? Ya, kita mau kerjakan 1 rakaat saja, ya. Ya, ini kurangnya kita, ya. Ditanyanya bukan paling banyak berapa, ya, tapi ditanya paling sedikit berapa, ya. Tapi paling sedikit 2 rakaat, ya, salat duha. Ya, mudah-mudahan kita diberi taufik untuk kemudian bisa mengerjakan salat sunnah, ya. Sebagaimana yang kita bilang, apa faedahnya dari salat tatawu adalah menyempurnakan salat wajibnya kita, ya. Ya, nanti itu di hari kiamat dilihat salat wajibnya kita. Kalau salat wajibnya kita tidak sempurna, maka diambil dari salat sunnahnya yang kemudian itu bisa menyempurnakan salat wajibnya kita. Ya, nanti setelah pembahasan berikutnya kita masih bahas tentang salat sunnah. Ada salat istikharah, ada salat tasbih. Ya, ini salat yang penting juga, salat istikharah, ya. Ya, kebanyakan orang bilang salat istikharah itu salat bagi orang yang mau menikah. Ya. Ya, atau bilang nanti ada 2 pilihan baru sholat istikharah. Tidak, ya. Sholat istikharah itu adalah untuk memilih, misalnya ada sesuatu yang kemudian kita mau kerjakan, kita mau lakukan istikharah. Ini saya kerjakan atau tidak. Itu sholat istikharah, ya. Bukan hanya untuk 2 pilihan atau untuk menikah. Tidak. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, bingung saya lakukan atau tidak ini, ya, maka disunahkan untuk kemudian sholat istikharah. Nanti insya Allah pembahasannya berikutnya, ya. Ada yang mau nikah lagi, silakan nanti sholat istikharah juga, ya. Ya, oke. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung semangat tadi pas dibilang mau nikah lagi, ya. Padahal sudah selesai.